Jadi X itu akan jadi X aksen ditambah H, Y itu akan jadi Y aksen tambah K. Sedemikian sehingga ada sumbu X aksen O, Y aksen, dan seterusnya akan terpenuhi seperti ini. Nah, untuk mendapatkan H dan K itu kita cek dulu diskriminannya. Jika diskriminannya itu 0, maka jika diskriminannya itu tidak 0, kita bisa cari H dan K sebagai berikut, yaitu 2AH ditambah BK ditambah D sama dengan 0, 2CK ditambah BH ditambah E sama dengan 0. Nah, ini adalah SPL dua variabel yang bisa kalian selesaikan pakai ALE. Nah, cara mengingat ini seperti apa? Kalau saya itu mengingat rumus ini itu pakai parsial. Jadi yang X itu yang ini itu bisa dipandang sebagai turunan parsial terhadap X. Kan kalau kita turunkan parsial terhadap X akan kita peroleh 2AX ditambah BY ditambah D sama dengan 0. Nah, kalian substitusi X sama Y itu menjadi H, K. H, K. Nah, cara mengingatnya seperti itu. Untuk yang bawah itu turunan parsial terhadap Y. Nah, seperti itu. Nah, lalu jika diskriminannya itu 0, maka kita bisa langsung rotasi. Ketika dirotasi, akan diperoleh sumbu X double aksen, OY double aksen, di mana sumbu itu bersamaan menjadi seperti ini, sangat sederhana. Nah, dengan X aksen itu adalah X double aksen dikali cos theta, dikurangi Y double aksen dikali sin theta, Y aksen adalah X double aksen dikali sin theta, dan seterusnya. Nah, cara mencari tetanya itu pakai yang ini, yaitu tan 2 theta sama dengan B dibagi A min C. Ya. Kalau dilihat itu banyak juga yang harus dihafal. Jadi kita coba latihan soal, kita coba kerjakan yang nomor 2 tadi. Bukan, ini 2 tahun lalu. Ini coba kita kerjakan tahun saya. Nah, oke. Cara menjawabnya kalau nggak salah ingat saya kayak gini ya. Persamaan berderajat 2 di atas akan ditranslasi kita cek dulu ya. Di atas akan disederhanakan. Sederhanakan ke bentuk standar. Diperhatikan bahwa kita cek diskriminannya, yaitu 4AC 4 dikali 13 dikali 4AC 4 dikali 7 dikali 13 dikurangi 6 akar 3 kuadrat. Itu akan sama dengan 28 kali 13 dikurangi 36 dikali 3. Nah, ini sudah pasti nggak 0 ya. Ini besar, ini agak kecil. Kalau mau dihitung, ini berapa ya? Ya, intinya nggak 0. Aku mau ngecek dulu. Siapa tahu aku salah materi. Ya,
A, B, C, kita cek 4AC dikurangi B kuadrat. Ya. A-nya itu bernilai 7, C-nya itu bernilai 13, 4 kali 7 kali 13 dikurangi 6 akar 3 kuadrat. Nah, seperti itu, maka karena tidak 0, maka persamaan di atas akan ditranslasi sebesar H, besar H, K yang memenuhi dua dikali 7, A-nya itu adalah 7, dikali H, ditambah 6 akar 3K, ditambah 14 dikurangi 6 akar 3, itu harus sama dengan 0. Kemudian 2 dikali 13 dikali K. Aduh, macet. Dikali K ditambah 6 akar 3H ditambah 26 dikurangi 6 akar 3 itu harus sama dengan 0. Nah, kita coba gimana? Harusnya sudah benar. Bentar, aku cek lagi. Ya. Kita pakai metode eliminasi, kita coba eliminasi yang mana ya? Bentar, saya coba atur dulu. Jadi 14H ditambah 6 akar 3K sama dengan 6 akar 3 dikurangi 14. Kemudian 26. 6 akar 3K H. Aduh, macet. Oke, sebentar ya, ini laptopnya lag. Oke, sebentar ini laptop saya tiba-tiba freeze. Nah, oke, sudah kembali. Jadi yang kita peroleh di sini itu 14H ditambah 6 akar 3K itu dengan 6 akar 3 dikurangi 14. Kalau 6 akar 3H ditambah 26K itu harus 6 akar 3
dikurangi 26. Bentar. Ya, harusnya seperti ini. Dipilih. Nih. Sebentar. Ada yang salah apa enggak ya? Kok aku nggak bisa milih hak sama kamu? Bentar ya.
tes. Apakah suara saya masuk? Masuk, Mas. Oke. Ternyata waktu saya cek soal aslinya, ternyata ini salah ya. Ini harusnya minus. Pantas nggak nemu tadi. Jadi ini itu minus. Ini itu minus. Sehingga ini itu tetap ya, jadi 14 dikurangi 6 akar 3. Nah, kalau gini mah ini ada solusinya. Dipilih H, K itu adalah 1, min 1. Ini anak radian bisa ini ya, revisi soalnya ya. Ini harusnya minus karena soal yang ku pegang ini saya minus soal aslinya. Oke. Dipilih H, K 1 sehingga X sama dengan X aksen ditambah 1, Y ditambah dengan Y aksen kebalik, maaf. Dikurangi 1 ditambah 1. Jadi kita substitusi, akan kita peroleh 7 diperoleh 7X aksen min 1 kuadrat ditambah 6 akar 3 X. Aduh, macet lagi. X min biar CPU saya nggak nangis. Oke, ini substitusi X aksen 1 dikali Y aksen plus 1 ditambah 13 Y aksen plus 1 kuadrat ditambah 14 dikurangi 14 dikurangi 6 akar 3 X aksen min 1 ditambah 26 dikurangi 6 akar 3 Y aksen plus 1 ditambah apa ini tadi? 4 min 6 akar 3. 4 min 6 akar 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita nggak salah kan tujuan kita mentranslasi ini untuk menghilangkan apa ya? Menghilangkan XY. Kalau kita menghilangkan apa ya? Oke, nanti kita coba brute force. 7 dikali X aksen kuadrat dikurangi 2 X aksen ditambah 1 ditambah 6 akar 3 X aksen Y aksen apa ini? Dikurangi X aksen ditambah X aksen dikurangi Y aksen dikurangi 1 ditambah 13 Y aksen kuadrat dikurangi 2 Y aksen ditambah 1 dikurangi 4. Tujuan kita translasi itu tujuan kita translasi itu menghilangkan yang berderajat 1, yang X sama Y. Ini 14 dikurangi 6 akar 3 X aksen dikurangi 1 ditambah 26 dikurangi 6 akar 3 Y aksen 1 ditambah
Nah, yang agak PR itu ini ya konstantanya. 4 dikurangi 6 akar 3 sama dengan 0. Jadi yang berderajat 1 dijamin hilang. Derajat 1 dijamin hilang. Kemudian yang berderajat 2 atau yang perkalian ini masih sama, yaitu tersisa 7 X aksen kuadrat. Ini aksen ya, bukan 1, 12. Aksen kuadrat ditambah 6 akar 3 aksen Y aksen ditambah 13 Y aksen kuadrat. Nah, untuk konstantanya ini tinggal ditambahkan saja ya. Ditambah 7, ditambah dikurangi 6 akar 3, ditambah 13, ditambah 4, tambah 4, kemudian ditambah 4 dikurangi 6 akar 3, kemudian ditambah, ya ini agak PR ya ternyata, 26 dikurangi 6 akar 3 ditambah 4 dikurangi 6 akar 3. Oke, yang kita bisa coret apa aja? Waduh. Sama dengan 0. Jadi akan kita dapat 7 X aksen kuadrat ditambah 6 akar 3 aksen Y aksen ditambah 13 Y aksen kuadrat. Kemudian 7 ditambah 13, 20 dikurangi ditambah 4. Dari mana ya? Bentar, saya agak bingung. Yang nulis aku tapi kok bingung sendiri. 7 ditambah 13 ditambah 14 kemudian ditambah 26 ditambah 4. 64 ya. 64. Kemudian min 6 akar 3 dikurangi min 6 akar 3 dikurangi min 6 akar 3 dikurangi min 6 akar 3. Itu ada 4 berarti dikurangi 24 akar 3 sama dengan 0. Oke, kita sudah dapat yang seperti ini. Kemudian kita lakukan pencarian theta. Dicari theta sedemikian tan 2 theta sama dengan 6 akar 3 dikurangi 4AC. 4AC. 7 dikurangi 13. 7 dikurangi 13. Hasilnya itu adalah 6 akar 3 per 6 min 6 min akar 3. Jadi 2 theta terletak di antara mana yang minus, di kuadran 2 atau kuadran 4. Nah, saya dipilih
2 theta di kuadran 2. Sehingga kalau 2 theta di kuadran 2 harusnya theta berada di mana? Misal. Oke. Kalau 2 theta di kuadran 2 misal 91 derajat, maka theta harusnya maka theta akan berada di kuadran 1. Itu kayaknya bisa dipastikan. Maka theta berada di kuadran 1. Kalau ada kesalahan bilang aja ya. Kuadran 1. Diperhatikan bahwa kita bentuk segitiga. Tan theta itu bernilai akar 3. Jadi kita bisa pastikan yang samping itu bernilai akar 3, yang ini bernilai 1. Bukan. Depan bagi samping. Yang ini akar 3, yang ini 1. Jadi yang ini akan bernilai 2. Maka sin 2 theta akan sama dengan, karena di kuadran 2 maka akan bernilai minus ya. Minus akar 3/2 dan cos 2 theta karena masih di kuadran 2 akan tetap plus. Itu setengah. Kemudian kita pakai sifat trigonometri. Trigonometrinya itu diperhatikan bahwa cos 2 theta itu adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta. Jadi setengah sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta. Maka 2 sin kuadrat theta akan sama dengan berapa ini? Setengah sin kuadrat theta sama dengan 1/4 sin theta akan sama dengan setengah. Kenapa tidak plus minus setengah? Karena saya sudah milih tetanya di kuadran 2. Jadi otomatis 2 tetanya di kuadran 2, jadi tetanya di kuadran 1. Karena theta di kuadran 1. Ini ya, karena kan di 2 theta di kuadran 2. Jadi 2 theta itu diantara pi/2. 2 theta pi. Nah, kalau kita bagi 2, ini akan jadi pi/4 theta pi/2. Jadi ini kuadran, theta berada di kuadran 1. Nah, untuk mencari cos kalian bisa pakai 2 cara, yaitu pakai yang cos apa pakai yang sin. Kita coba pakai yang sin, yaitu didapat sin 2 theta adalah min akar 3/2. Dari sifat trigonometri kita tahu bahwa sin 2 theta itu adalah 2 dikali sin theta dikali cos theta. Kita tahu sin tetanya itu setengah. Jadi kita peroleh min akar 3/2 sama dengan 2 dikali 1/2 cos theta.
Kenapa masih minus ya? Kita pakai yang cos saja. Maaf, ini. Cos 2 theta adalah setengah, maka 2 cos kuadrat theta dikurangi 1 adalah setengah. 2 cos kuadrat theta adalah 3/2. Kayak skip beberapa bagian, dapat cos 2 theta adalah akar 3/2. Nah, kita peroleh akibatnya. Ini hafalan rumus lagi ya. S aksen itu adalah X double aksen cos theta dikurangi Y double aksen sin theta. Y double aksen X double aksen sin theta ditambah Y double aksen cos theta. Ini akan sama dengan, ini akan berakibat X aksen dikali akar 3/2 dikurangi Y aksen dikali setengah. Y aksen sama dengan X double aksen setengah Y aksen ditambah Y aksen akar 3/2. Substitusi ke persamaan ini harusnya kalau dia penjawab kita sangat buntut, kita beri nama persamaannya. Kita samakan persamaan star. Persamaan star didapat X double aksen akar 3/2 dikurangi Y double aksen per 2 kuadrat ditambah 6 akar 3 X double aksen akar 3/2 min Y double aksen per 2 X double aksen per 2 ditambah Y double aksen akar 3/2 ditambah berapa ini tadi 13 Y X double aksen per 2 ditambah Y double aksen akar 3/2 kuadrat. Aduh, ini jawabannya panjang jadi tulisannya nggak cukup. Tambah 64 dikurangi 24 akar 3 sama dengan 0. Nah, bentuk ini menjamin X aksen Y aksen akan hilang. Tapi sayangnya kita harus brute force, yaitu kita hitung secara manual. 7 dikali, saya biarkan dulu perkalian skalarnya di luar, jadi kita akan peroleh 3 double aksen kuadrat per 4 maaf ya, mengeluh, dikurangi 2 akar 3 X double aksen Y double aksen per 4 ditambah Y double aksen per 4 kuadrat. Dan yang ini akan jadi apa ya? X double aksen kuadrat akar 3/4 kemudian ditambah X double aksen Y double aksen 3/4 dikurangi X double aksen Y double aksen wait. Yang double aksen per 4 apa
dikurung duluan. Dikurangi akar 3 Y double aksen per 4. Nah, ini masih panjang alurnya. 13 X double aksen kuadrat per 4 ditambah 2 akar 3 X double aksen Y double aksen per 4 ditambah 3 Y double aksen kuadrat per 4 ditambah 64 dikurangi 24 akar 3 sama dengan 0. Nah, dari sini saya coba nggak dijabarin. Saya coba nggak mau jabarin sih. Ini ada yang kita coba cari koefisien dari X double aksen kuadrat. Koef dari X double aksen kuadrat itu adalah 21/4 ditambah, ini harusnya 4 ya. 4, 6 kali 3, 18/4. Kemudian ditambah 13/4. 21, 18, 13, 24 tambah 18, 21, 18, 39 tambah 13, 52/4. 52 dibagi 4 itu adalah 13. Koefisien dari Y double aksen itu adalah 7. Ini harusnya 4. 7/4 dikurangi 18/4 ditambah 39/4. 7 ditambah 18 dikurangi 7 itu min 11, itu akan menjadi 28/4, ini akan menjadi 7. Nah, sebenarnya rotasi ini akan menjamin XY itu akan hilang, tapi kita coba buktikan. Kalau nggak hilang, berarti ada kemungkinan salah di rotasinya. Ini min 14 akar 3/4 ditambah 12 akar 3/4 ditambah 26 akar 3/4. Ini seharusnya hilang ya, tapi kenapa nggak hilang ini harusnya? Kok malah jadi 24 akar 3? Oke, saya cek dulu ya, apakah ada yang salah dalam perhitungan. Biasanya yang kebanyakan yang salah itu ada di translasi. Hitung, maksudnya yang bagian ini, yang translasi dari X OY ke X aksen OY aksen. XY, X min Y, min 1, harusnya tetap 13 Y aksen kuadrat. Apakah aku salah? Enggak salah. Cos, sin, cos. Sin, cos. 7 dikurangi 13 min akar 3 kuadrat 2 atau 4 dipilih ini. X kuadrat. Benar ya. 7x kuadrat ditambah 6 akar 3xy tambah 13y kuadrat dikurangi tambah min 14 6 akar 3 26 dipilih H, maka itu adalah 1, min 1. X adalah X aksen
plus. Oh, saya kebalik ternyata. Jadi ini harusnya plus. Maaf, ini harusnya plus, ini harusnya minus. Jadi ini akan jadi plus. Aduh, kursor saya hilang. Ini plus. Yang plus yang X, yang Y, yang minus yang ini plus, plus. Maaf ya, saya kadang memang teletur. Minus, ini plus, ini minus, min X, plus Y, ini minus memang, kemudian ini plus, ini minus. Tapi yang jaminan derajat 1 itu hilang itu benar. Yang ini tetap, kemudian 7, kemudian min 6 akar 3, tambah 13, tambah 14, ini jadinya minus 14 kurang 6 akar 3, ini harusnya hilang ya, hilang, ini dikali min 1, jadinya ini hilang. Oke, berarti 7 dikurangi 7 tambah 13, 20, dikurangi 14, 6, dikurangi 26, min 32, min 32 dikurangi 4, 32 dikurangi 4, min 28. Min 28. Tapi masih belum 0 ya. Ya 7 dikali 14, 14, dikali 2, 14, 6 akar 3 dikali 2, 12, 13, oke. Saya coba merevisi nanti ya kalau saya nemu kesalahan ini. Ini adalah min 32. Jadi kalau kita asumsikan ini benar, ini kita asumsikan dulu. Nanti saya perbaiki. No. Dapat pada sumbu X aksen kuadrat aksen OY aksen adalah berupa seperti ini ya, 13 X double aksen ditambah ini 28 7 Y double aksen dikurangi 28 sama dengan 0. Jadinya 13 X double aksen ditambah 7 Y double aksen sama dengan 28. Oke, ini akan menjadi elips. Oke, yang ditanyakan itu apa tadi? Yang ditanyakan itu untuk standarnya doang. Ya, bentuk standarnya itu akan menjadi seperti ini, dan ini adalah berupa elips. Oke, seperti itu. Kalau ada yang ini ditanyakan, chat aja atau PJ aja. Dipersilahkan. Saya coba mencari kesalahannya tadi.
sinnya minus, cosnya plus. Ya benar. Oh, yang plus itu yang sin. Yang plus itu yang sin, yang minus itu yang cos. Jadi ini akan menjadi dikurangi atas nggak konsisten. Ini akan menjadi 3 akar 3. Ini 2. Ini minus. Ini minus. Ini setengah. Jadi cos theta itu akan menjadi setengah. Sin tetanya itu akar 32. Oke, itu tadi kesalahannya. Jadi ini ditukar. Ini setengah. Ini akar 3/2. Ini setengah. Ini akar 3/2. Jadi ini ditukar. Itu fatal ternyata kesalahannya. Aduh, laptop saya nge-hang lagi. Jadi di sini akan ini adalah setengah, ini adalah akar 3, ini adalah setengah, ini ada akar 3, ini adalah setengah, ini adalah akar 3/2, ini setengah, ini akar 3/2, ini setengah. Ini akan menjadi 28. Kemudian yang ini bukan 3 tapi 1. Ini tetap, ini 3. Ini tetap. Akar 3/4. Kemudian yang minus jadinya yang 3. Kemudian ini tetap, ini 3, ini 1. Nah, ini sudah pasti menjamin. Jadi di sini kita peroleh koefisien 1 itu bukan ini. Jadi 7/4 dikurangi ditambah 18/4 kemudian ditambah 39/4. Itu harusnya jadinya 15 tambah 25 tambah 39 itu 64/4 adalah 16. Kemudian koefisien dari Y ini 21. Kemudian ini 18. Kemudian ini 13. 21 dikurangi 18 itu 3 tambah 13 16. 16/4. Nah, ini pasti dijamin 0. Misal kita hitung 14 akar 3/4 dikurangi 12 akar 3/4 ditambah 26 akar 3/4. Ini min 26, min 20 ini akan jadi 0. Jadi hitungan kita sudah benar. Ini akan jadi tetap. Ini 16. Ini 4. 16. Ini 4.
Kalau kita sederhanakan, kita bagi berapa ya? Nggak perlu. Kita boleh elips seperti ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita coba. Di kelas diajarin nggak R inverse dari translasi rotasi? Jadi yang diketahui itu misal yang ini. Halo? Ada yang bisa konfirmasi? Halo? Gimana Kak? Apakah di kelas diajarin inverse translasi? Jadi yang diketahui itu titik mayornya, yang diketahui itu seperti ini. Jadi kita disuruh nyari persamaannya. Diajarin nggak? Kayaknya sebelum UTS masih Kak. Apa? Sebelum UTS kayaknya materinya. Sebelum UTS. Tapi ini bukan elips yang umum gitu loh. Jadi rumusnya itu bukan X kuadrat Y kuadrat. Jadi memuat XY. Oh belum Kak kalau itu. Oh belum. Kalau di kelasku dulu sempat diajarin. Ini kita coba bahas sekilas saja ya. Cara menyelesaikannya bagaimana. Kalau aku dulu cara menyelesaikannya itu pertama kita cari A atau panjang sumbu mayor. Kan kita tahu titik sumbu mayornya yaitu min 5,0 dan 3,4. Jadi otomatis panjang sumbu mayornya itu adalah jarak dari keduanya. Kita hitung ternyata nilainya itu adalah 4 akar 5. Jadi nilai A atau jarak antara titik pusat ke titik mayor itu adalah 2 akar 5. Kemudian saya bentuk segitiga seperti ini bisa saya zoom enggak ya? Ya bisa. Jadi saya bentuk segitiga dari titik min 5,0 ke 3,4. Kan otomatis dari min 5 ke 3 itu jalan 8. Dari 0 ke 4 itu jalan 4 kali. 4 satuan, ini jalan 8 satuan. Saya bagi 2. Jadi saya jalan 4 kali ke kanan, kemudian naik 2 satuan. Jadi saya peroleh di sini itu titik tengahnya berada di min 1,2. Kan titik tengah dari sumbu mayor itu adalah titik puncaknya. Jadi saya bisa pahami bahwa min 1,2 adalah titik puncaknya. Jadi kita bisa peroleh C adalah akar dari jarak. Ini maksudnya jarak ya. Jarak dari pusat ke titik puncak. Kan pusat ke titik puncak, titik fokus, fokus. Kita bisa peroleh nilai C itu adalah akar 10. Ini sudah saya hitung ya. Akar 2 akar 2 dikurangi 1 dikurangi 1 itu akan menjadi 2 akar 2. Ini akan menjadi 8. Kemudian akar 2 ditambah 2 dikurangi 2 itu akan menjadi 2 itu sendiri. Akar 8 tambah 2 akan menjadi 10. Kemudian didapat B kuadrat. Ini dari persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka B kuadrat akan menjadi C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ini dari elips yang kita ketahui sebelum UTS. Nah, kalau kita pandang elips itu di sumbu X double aksen OY double aksen, ini sumbu yang kita pandang elipsnya itu standar. Standar yang dimaksud itu dalam bentuk seperti ini. Elips standar. Nah, kita peroleh
persamaan ini. Satu. Persamaan X double aksen kuadrat tambah 2 Y double aksen kuadrat itu adalah 20. Nah, kita pakai segitiga yang sama. Segitiga yang sama. Ya, segitiga yang sama. Kita tan theta yang dimaksud ini adalah tan theta yang sama. Tan theta. Sudut theta yang dimaksud dalam tan pada rotasi pada materi ini itu adalah theta yang sama dari ini. Kalau Anda lupa, theta itu adalah sudut antara sumbu di persamaan standar atau X, O, Y itu biasanya ya dengan sumbu X, O, Y. Ini biasanya yang ditinjau itu antara X ke X sudutnya. Nah, kita peroleh bahwa ini tuh 2/5. Ya, nggak penting sih. Ini tuh theta. Tan theta 4/8 atau setengah. Jadi kita peroleh tan theta itu adalah setengah. Kemudian saya pilih theta-nya itu berada di kuadran 1. Kan tan theta sama setengah-setengah itu ada di kuadran 1 dan kuadran 3. Saya pilih di kuadran 1, sedemikian sehingga sin theta itu adalah 1/5 dan cos theta itu 2/5. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari segitiga yang sama. Sin theta itu adalah 4/2/5. Ini 4 ya. Sin theta itu adalah 4/4/5 akan menjadi 1/5. Cos theta itu adalah 8/4/5 menjadi 2/5. Jadi persamaan pada salib sumbu X aksen O, Y aksen itu adalah AX kuadrat ditambah BX aksen Y aksen tambah YY aksen kuadrat tambah D sama dengan 0. Ini kita kerjanya mundur. Kita tahu dari sini dulu, kemudian kita ke sini. Dengan ini persamaan yang sama. Ini persamaan yang sama yaitu X aksen sama dengan X double aksen cos theta dikurangi Y double aksen sin theta. Ini juga sama. X double aksen sin theta ditambah Y double aksen cos theta. Nah, di ALE kita bisa memandang SPL ini sebagai perkalian matriks dan kolom. Jadi kita peroleh seperti ini. Kemudian di dalam ALE juga kita bisa tahu bahwa solusi dari X double aksen Y double aksen solusi dari X aksen Y aksen itu adalah inverse-nya dari ini. Kita kalau kita sama dengan M, ini adalah M inverse. Pakai ALE ini bisa. Jadi kalau kita peroleh perkalian matriks ini akan menjadi X double aksen 2X aksen tambah Y aksen seperti ini. Kemudian kita substitusi ke persamaan 1. Ini disubstitusi ke sini. Ketika disubstitusi akan diperoleh 6 aksen kuadrat dikurangi 4 aksen Y aksen tambah Y aksen kuadrat sama dengan 100. Ini penyederhanaan yang sudah saya lakukan. Ini ini sebenarnya langkahnya sangat panjang. Lebih lanjut, persamaan di sumbu X, O, Y akan menjadi 6X+1. Kenapa tiba-tiba ada X+1? Kan kita tahu titik puncaknya itu adalah -1,2. Titik puncaknya di -1,2.
Jadi X aksen akan sama dengan X min 1. Y bukan, kebalik. Nah. Jadi X akan sama dengan X aksen dikurangi 1, Y sama dengan Y aksen ditambah 2. Kita balik. Jadi X aksen sama dengan X plus 1, Y aksen sama dengan Y plus 2. Nah, ini kita substitusi ke sana. Oke, seperti itu untuk inverse dari translasi dan rotasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini nggak diajarin di kelas ya, tapi anggap aja pengetahuan umum aja. Minimal pengetahuan untuk belajar geonal. Nah, ini ada contoh soal yang lain. Ini soal dari diktat papaman PPT Pak Atok tahun lalu. Kalian bisa baca ya, nanti saya kirim ke Drive. Nanti kalian bisa akses. Oke, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aman, Kak. Oke. Oke, karena tersisa 20 menit, kalau kita bahas soal lagi kayaknya nggak bakal sempat. Kita udahkan saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk presensi aman, sudah saya manualkan. Terima kasih semuanya. Recording stopped. Makasih, Kak. Terima kasih, Mas. Ya.